Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Tuh, ini ilmu enteng-entengan aja kan? Kita juga tetap konsisten bekerja yang terbaik. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Itu saja, itulah namanya hidup termasuk politik begitu. Oligarki. Ya, oligarki itu politik yang diurus oleh beberapa orang lah. Itu lebih kental lagi kalau kalau berkerabat kan. Sudah sejak di Demokrat. P3 kan partai lain. Saya dekat dengan banyak teman, bukan hanya dengan Nazar. Tapi di zaman saya membantu Pak Hadi Utomo, memang saya relatif dekat dengan pengurus-pengurus yang relatif muda-muda lah ya. Ya, saya salah satu ketua, Nazar wakil bendahara di DPP. Jadi memang saya ada komunitas, semacam komunitas yang anak-anak yang relatif muda-muda di partai. Waktu periode Pak Hadi Utomo, dia sudah wakil bendahara umum. Di akhir periode ketika bendahara umum yang lama meninggal, de facto bendahara umum ya Nazar sebetulnya. Dan ketika saya terpilih, formatur itu sudah kur meminta Nazar untuk jadi bendahara umum. Oh, pasti tidak dong, itu kan keputusan formatur lah. Formatur ada 11 kalau tidak keliru ya. Sejak pembangunan opini yang bergulung-gulung kurang lebih 2 tahun yang lalu lah ya, ketika kasus Wisma Atlet muncul, itu hampir setahun opini yang luar biasa. Pada kasus Wisma Atlet itu terpidananya Anas secara opini. Tidak ada yang terpidana lebih dari Anas. Secara opini Anas. Terpidana secara hukum ada Nazar dan beberapa yang lain ya. Tetapi secara opini Anas terpidananya. Padahal saya tidak punya status hukum apa-apa. Dan saya melihat itu memang prakondisi dari awal ya. Kemudian masuk kasus-kasus atau isu-isu yang lain, termasuk apa yang disebut sebagai kasus Hambalang itu. Saya yakin betul ya, sampai sekarang dan sampai kapanpun nanti, saya yakin betul tidak ada aliran Rp1 pun dari proyek Hambalang kepada Anas. Itu saya yakini. Sejak sebelum saya mengatakan itu, ketika mengatakan itu, sekarang dan sampai kapanpun juga. Karena saya tahu pasti tidak ada aliran Rp1 pun dari yang disebut proyek Hambalang itu kepada Anas. Ya, pasti. Karena itu bagian dari skenario besar yang ada sutradaranya, ada penulis skenarionya, ada aktor-aktornya dari film besar ini. Nazar aktor lah di situ ya. Tapi pasti dia bukan sutradara, dia bukan penulis skenario. Saya juga tidak tahu persisnya ya, karena ketika ada kasus awal Nazar itu di partai yang membela saya, membela untuk proporsional, membela dalam pengertian kalau dia belum punya status hukum itu tidak ada alasan untuk diberhentikan dari kepengurusan. Itu posisi saya. Ya satu opini ya, menjelaskan, mengklarifikasi. Meskipun saya tahu untuk melawan mesin opini yang besar itu amat sangat tidak mudah. Tetapi ya mau tidak mau kan sedikit banyak dan harus banyak dilakukan. Ya bahwa memang politik itu kadang-kadang keras, sering keras dan kasar ya. Bahwa kompetisi politik itu tidak semata-mata politik, ternyata bisa meminjam tangan non politik untuk
melakukan pukulan-pukulan politik. Saya tidak melihat dalam konteks keluarga. Kalau politik ya saya melihat sebagai politisi, Pak SBY sebagai politisi, Mas Ibas sebagai politisi. Ya istimewa saya kira, apalagi hasil KLB ini istimewa. Ada Pak SBY sebagai Ketua Umum, Mas Ibas sebagai Sekjen, itu susah dicari padanannya dalam sejarah politik di Indonesia, bahkan sejarah politik atau sejarah kepartaian di negara manapun. Itu istimewa lah, khos lah saya kira ya, khos itu. Demokrat ini partai baru ya, yang dirancang menjadi partai modern. Partai modern itu kan kalau perusahaan kira-kira kan perusahaan yang go public ya. Jadi ini sebenarnya tarik-menarik antara perusahaan go public atau perusahaan keluarga. Ya kan? Kalau mau modern ya perusahaan go public. Kalau mau tidak modern ya jadi perusahaan keluarga. Atau saya meminjam bahasa Bang Sultan Batugana sebelum Kongres, CV ya kan. Sebetulnya itu saja. Problemnya dinamika atau tarik-menarik menjadi partai modern yang terlembagakan secara institusi kuat, atau menjadi institusi privat ini, perusahaan keluarga atau CV. Kalau mau lebih efisien, memang partai itu lebih mudah jadi partai perusahaan keluarga, CV, atau toko kelontong. Itu manajemennya lebih efisien kan, proses pengambilan keputusan lebih cepat. Kalau jadi perusahaan publik memang harus melibatkan orang banyak, melibatkan publik. Nah, kira-kira begitulah. Tugasnya begitu, saya ketua fraksi, tugasnya adalah mengawal pemerintah. Bailout Bank Senturi itu kebijakan pemerintah. Sebagai ketua fraksi pemerintah, saya mengawal itu, satu. Yang kedua, saya mengawal orang-orang pemerintah. Tugasnya kan mengawal agar tokoh-tokoh yang disebut atau dituduh atau disangka atau apalah namanya terkait dengan Bank Senturi itu bisa aman di dalam proses politik di pansus. Ya, kalau itu kan bisa diklasifikasi kan, kebijakan ekonominya dengan pidananya, dan itu tugas KPK. Tugas KPK kalau ada unsur pidana, tugas kepolisian, kejaksaan, KPK untuk menemukan. Oh ya jelas dong, kalau tidak ada perintah khusus kan tidak mengawal. Fraksi secara keseluruhan memang harus mengawal. Saya kan komandannya. Senturi kan ceritanya sudah lengkap di KPK, tinggal KPK jalan atau tidak. Atau yang kedua, mau jalan cepat atau jalan lambat. Lambat saya kira. Karena ada yang kriwil-kriwil yang diambil kasus pajak apa itu. Yang terakhir yang di Gambir itu, kemudian kasus tanah kuburan yang di Bogor, kasus hakim yang di Bandung. Ya itu penting, yang begitu-begitu tentu penting, tetapi yang besar, yang sudah bertahun-tahun, yang itu bisa menjadi warisan ya. Warisan yang jelas di dalam penegakan hukum tentu patut mendapatkan prioritas. Setiap keputusan untuk fit and proper test di DPR itu pasti dikonsultasikan. Belum pernah ada kasus yang menyangkut seseorang sprindiknya bocor atau dibocorkan.